Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan ya pahlawan-pahlawan Daud dan sekarang kita lanjut 1 Tawarik pasal yang ke-12. 1 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama, pengikut-pengikut Daud di Siklak. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah ya dari busur ya, ini orang-orang Daud ya, menembakkan panah dari busur dengan ya tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, ya dari orang Benyamin, Abieser kepala dan Yoas anak-anak Semaa, orang Gibea, Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet, ya, Beraka dan Yehu orang Anatot, Yisma orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang itu. Ya, jadi kita lihat di sini saudara dikatakan bahwa ya semua pejuang yang disebutkan di sini mereka berasal dari suku Benyamin, bahkan anggota dari suku Saul, dan meninggalkan dia untuk menolong Daud. Orang-orang ini sebenarnya prajurit ya, dan mereka itu dari sukunya Saul namun meninggalkan Saul untuk membela Daud, menolong Daud. Ya, dan dari sini kita lihat bahwa jelas bagi mereka bahwa Allah yang sudah memilih Daud ya untuk menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Dan dikatakan sana para pemanah-pemanahnya itu luar biasa loh. Mereka bisa memanah bukan hanya dengan memakai tangan kanan, namun juga bisa memakai tangan kiri. Berarti mereka ini orang-orang yang terlatih dan luar biasa. Ya, dan mereka juga memiliki senjata-senjata khusus. Di sini dikatakan umban itu kelihatannya sederhana tapi mematikan dalam pertempuran. Ya, umban itulah satu kantong kulit yang tipis dengan sebuah tali kulit dan rambut kambing dikaitkan pada masing-masing sisi. Dan dikatakan sana ya umban itu diputar-putar di atas kepala lalu dilepaskan. Umban itu melontarkan batu ke target. Busur dan panah telah digunakan sejak ribuan tahun. Bahkan mata panah itu dibuat dari batu, kayu, bahkan tulang ya, karena orang Filistin masih memonopoli pembuatan produk-produk dari logam pada zaman itu ya. Dan orang-orang Daud ini mereka adalah ya sangat terampil dalam mengenakan senjata. Ya, dan dikatakan di sini ini semua nama-nama ya, ayat yang ke-8, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud, kubu dari padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang. Dan dikatakan bahwa sanggup berperang yang pandai menggunakan perisai dan tombak ya, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Saudara bayangkan jika orang-orang dari suku ini mereka itu adalah ahli memanah ya, dan juga mengumban. Para pejuang dari suku Gad adalah ahli dari perisai dan tombak. Ya, tadi kalau dari suku Benyamin itu ahli umban dan ahli panah. Ya, dari suku Gad ini dikatakan mereka adalah orang-orang ahli dalam perisai dan tombak. Dan tombak orang Israel itu memiliki tangkai dari kayu dengan mata tombak dari tulang atau batu, seringkali dilemparkan di udara menuju ke sasaran yang dituju. Ya, tombak orang Filistin memiliki tangkai ya dari perunggu dan mata tombak dari besi, dan perisai mereka dibuat dari kayu serta dilapisi dengan kulit. Perisai-perisai yang besar seringkali dibawa oleh seorang pembawa senjata yang tugas utamanya itu adalah melindungi si pejuang. Ya, dan dikatakan di sana jadi benar-benar orang-orang yang datang kepada Daud ini adalah orang-orang yang luar biasa loh, dan mereka itu dengan sukarela datang ya karena Tuhan yang sudah memilih Daud, sehingga Tuhan juga yang menyiapkan orang-orang di sekelilingnya.
Ketika Tuhan itu berkenan atas kehidupan seseorang, maka Tuhan menyediakan segala-galanya ya saudara ya. Seperti Daud. Lalu kalau kita baca di sini, ini masih tentang nama-nama saudara ya. Dan kalau saudara baca, di sana dikatakan ayat yang ke 15 saja saya lompat, ayat yang ke-14, mereka itulah dari Bani Gad. Ya, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Wow, saudara ya. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang dan satu orang dari ya yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka sanggup melawan, mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Ya, dan mereka lah yang menghalau seluruh ya penduduk lembah ya untuk ke sebelah timur, di sana dikatakan ya, dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu. Dan keluarlah Daud menyongsong mereka dan berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku juga rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika kamu menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Ya, jadi ketika mereka datang saudara, ya Daud sendiri juga dalam posisi yang harus berjaga-jaga, ini kawan atau lawan. Karena kita tahu bersama pada waktu itu Saul sangat ingin membunuh Daud dan dia menyuruh semua orang untuk mencari Daud. Makanya ketika mereka datang, Daud bertanya, ya kalian ini datang untuk menjadi sekutu ya atau kalian datang dengan maksud untuk menangkap aku dan menyerahkan aku ya. Kalau kalian datang dengan maksud baik, maka aku rela ya untuk bersekutu dengan kalian. Tetapi kalau kalian datang dengan maksud jahat untuk menangkap aku dan menyerahkan aku, sementara aku ini tidak berbuat dosa loh. Ya, maka Daud berkata, Tuhan yang akan membalaskan kepadamu, Tuhan yang melihat semua. Kita lihat saudara, Daud ini seorang yang sangat luar biasa. Ya, dalam keadaan tertekan sekalipun juga dia tidak berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi dia bilang, ya udah kalau kamu menjahati aku, ya aku tidak tahu kalian itu baik atau jahat, tapi kalau kalian menjahati aku, maka Tuhan yang akan membalas. Saudara, kita belajar dari sini, kenapa Daud diberkati Tuhan? Karena dia semua hidupnya menyerahnya kepada Tuhan. Bahkan dia bilang, kalau engkau berbuat jahat kepadaku sementara aku tidak berbuat jahat kepadamu, maka Tuhanlah yang akan menghukum kamu. Dia berkata di sana saudara ya. Dan akhirnya Daud keluar untuk mendapati mereka saudara ya. Daud datang dan Daud ya menyambut mereka. Ayat 18 dikatakan, lalu roh menguasai ya Amasai, kepala ke-30 orang itu, ya kami ini bagimu hai Daud, ya dan padamu, ya pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allah. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Wow saudara, tiba-tiba ada roh Tuhan yang menguasai seorang dari mereka, yaitu Amasai. Dia adalah kepala 30 orang. Ya, dia berkata, kami ini bagimu dan kami ini ada untukmu, kami ada di pihakmu hai anak Isai. Sejahtera bagimu ya dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Luar biasa saudara, ya apa yang Daud dapatkan ketika dia sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan, ya bahkan dari mulut mereka berkata yang menolong engkau adalah Allahmu. Karena Daud orang yang beriman kepada Tuhan sehingga orang lain pun melihat imannya. Biarlah dalam hidup kita juga saudara, orang boleh melihat hidup kita dan orang juga boleh berkata yang menolong dia itu Tuhan loh ya. Bukan siapa-siapa tapi Tuhan loh yang menolong dia. Ya makanya saya juga selalu berkata semua yang ada di hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Biar semua orang juga boleh melihat Tuhan lewat hidup kita. Semua orang boleh mendengar tentang kedahsyatan Tuhan.
Orang-orang itu berkata kepada Daud, Tuhan adalah dialah ya yang menolongmu, ialah Allahmu. Ya, bagaimana Roh Kudus sanggup bekerja di zaman perjanjian lama ketika ada sebuah pekerjaan penting yang perlu dikerjakan. Allah memilih seseorang untuk melakukannya dan Roh memberi orang tersebut kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan. Roh memberikan ya Besalel ya kemampuan artistik, Yefta diberi keahlian militer, Daud diberi kemampuan untuk memerintah. Ya, dan Sakaria diberi perkataan nubuat yang memiliki kuasa. Disinilah kita melihat Roh Kudus turun atas Amasai, salah seorang pejuang Daud. Roh turun atas pribadi-pribadi untuk apa? Ya, yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan beberapa tujuan tertentu. Ya, akan tetapi kita tahu bersama sejak hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas semua orang percaya, maka bukan hanya untuk memberi mereka kuasa melakukan kehendak Allah, melainkan juga untuk memberi mereka itu hidup yang baru, bahkan Roh itu berdiam di dalam diri kita ya hari demi hari. Jika kita adalah sungguh-sungguh orang percaya kepada Kristus, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus itu terus-menerus dalam hidup kita dan khusus untuk menggenapi maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena itu saudara sungguh-sungguhlah buka hatimu supaya Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Tiba-tiba ada roh yang turun ya dalam kehidupan, ya dalam diri ya Amasai, dan dia mulai bernubuat menyampaikan isi hati Tuhan sehingga Daud percaya. Ayat 19, juga dari Manasye ada orang yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang ya memihak kepada tuannya Saul. Ya, dan pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala pasukan 1,000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang agak perkasa dan kepala tentara Daud dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Saudara, kita lihat di sini bahwa pada akhirnya Daud melihat kebesaran Tuhan. Saat kita hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang yang akan ada di sekeliling kita. Saya pun melihat saudara bagaimana Tuhan mengirim orang-orang yang luar biasa ada di sekeliling kami. Bahkan tadi saya melihat juga ketika kami meninggalkan sekolah misi ya, saya sekarang baru tiba di Jakarta. Ya, saya melihat ya bagaimana Tuhan itu secara luar biasa mengirimkan orang-orang yang terbeban, terus memberkati sekolah sehingga ya semuanya tercukupkan. Itu juga adalah karena Tuhan, karena Roh Kudus yang bekerja. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di hidup kita, dan hanya Roh Kudus yang sanggup juga menyatakan segala kuasa dan kehendaknya di hidup kita. Karena itu saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap kami yang sungguh-sungguh ingin mengenal rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami, ajar kami mengandalkan Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan, masalah keuangan, masalah yang terlilit hutang piutang, ingin menjual aset. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup membuka jalan. Juga yang sedang terbaring sakit hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang ingin mengalami pemulihan dalam rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, semua dipulihkan Tuhan dan bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Berkati juga yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, biarlah anak keturunan ilahi Tuhan berikan kepada setiap yang bergumul.
Tuhan, Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Berkati Indonesia, Tuhan, boleh mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa dan orang-orang bertobat, menyerahkan hidup datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami hari ini. Terimalah saudara, kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.